Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim al-alim al-hadi al-nabi al-bashir alayhi afdalus salatu wa taslim wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atillah la'allakum tuflihun. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puja puji syukur milik Allah Rabbul Jalil. Salawat salam kita saya junjungkan ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya syukur. Allah memilih kita di antara hamba-hambanya untuk bisa menikmati Ramadan, dan alhamdulillah kita masuk pekan kedua ini pun masih diberikan kesehatan, kemudahan, bisa menikmati setiap jengkal detik, menit, jam, dan waktu yang Allah berikan melalui nikmat Ramadan. Semakin diperketat, semakin diperbanyak doa kita kepada Allah. Jemaah sekalian, doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbal. Kita memohon kepada Allah bukan sekedar dihantarkan usia ini sampai kepada Ramadan, tetapi Ramadan benar-benar bisa menyelamatkan kita. Ramadan bisa menjadi wasilah, menjadi media untuk menyelamatkan kita nanti dari azab Allah Ta'ala di akhirat kelak. Jamaah sekalian, jamaah tarawih kaum muslimin, saat kita diperdengarkan tentang Ramadan, mesti dipahamkan oleh para dai muballigh tentang apa-apa yang terdapat dalam Ramadan. Segala ibadah yang dilakukan selama Ramadan, kajian-kajian yang banyak dibahas di setiap majelis-majelis, entah itu berkenaan dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tarawih, atau bahkan dengan ibadah puasa itu sendiri dengan segala kewajiban, kesunahan, kemakruhan, dan muharramatnya atau mubtilatnya, membatalkan puasa dan pahala puasanya, sudah sangat sering kita dengar. Dan moga-moga ini menjadi bekal kita selama menjalankan ibadah Ramadan ini. Khatib menyampaikan sedikit tentang arahan-arahan atau taujih rabbaniyah dari Allah Ta'ala melalui hadirnya Ramadan dalam usia kita, dalam kehidupan kita kali ini. Jamaah sekalian, harus kita sadari bahwa betapa beruntungnya hamba Allah macam kita ini yang Allah berikan kesempatan menikmati Ramadan. Sebab tak ada satupun taujih rabbaniyah, arahan bimbingan Allah Ta'ala yang melebihi hebatnya Ramadan. Tak ada satupun nasihat, peluang, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada si hamba melebihi nasihat Ramadan.
melebihi anugerah Ramadan. Jamaah sekalian, ada beberapa yang layak kita renungkan ketika kita memasuki Ramadan ini, untuk supaya kita bisa lebih lagi bersyukur kepada Allah Ta'ala tentang apa-apa yang harus kita ambil hikmah, faidah, ajaran dan seruan yang terdapat dalam Ramadan. Yang pertama, harus kita sadari bahwa tak ada sesuatu yang bisa mendorong jiwa kita, ruh kita, spiritualitas kita untuk lebih dekat kepada Allah melebihi Ramadan. 12 bulan yang Allah ciptakan, 11 bulan diantaranya selain Ramadan, dibandingkan dengan 1 bulan Ramadan, bagaimana hati ini diarahkan lebih dekat kepada Allah, rasa-rasanya Ramadan akanlah jauh lebih mendekatkan siapapun kepada Allah Ta'ala. Inilah yang saya maksud dengan taujih Rabbaniyah. Arahan Allah dalam Ramadan itu begitu kuat. Keinginan umat untuk mendekat kepada Allah, kita bisa lihat dalam Ramadan begitu kuat, melebihi pada bulan-bulan biasa. Karena memang Ramadan itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Sekian di antaranya adalah Ramadan mengajarkan kepada kita tentang konsep musabaqah 'alal amal, berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tak ada, sekali lagi, kebaikan, dorongan untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan kita sebagai muslim melebihi Ramadan. Maka musabaqah bil amal, berlomba-lomba dalam kebaikan ketika Ramadan, ini menjadi penting bagi kita. Kalau saja Ramadan tidak bisa merubah, memotivasi orang untuk berbuat baik, maka pertanyaannya, lalu bulan mana lagi akan bisa menyemangati orang dalam berbuat baik? Andai saja Allah Ta'ala telah menstimulan, merangsang kita untuk menjadi lebih baik dengan hadirnya paket Ramadan, dengan segala keistimewaannya, pahala Allah lipat gandakan, setiap kebaikan Allah lipat gandakan. Andai itu saja tidak bisa menyemangati orang untuk berbuat baik, jemaah sekalian, lalu bulan mana lagi akan bisa merubah dia lebih baik? Ambil momen yang istimewa ini, saat Allah hadirkan Ramadan dalam diri kita untuk memulai kebaikan itu. Dan selebih daripada itu, kata Imam Sufyan As-Sawri, fastamsik bima tabda. Setelah kita memulai kebaikan, merubah diri dalam Ramadan ini, lalu selanjutnya tugas kita adalah istiqomahlah dalam perubahan itu. Andai yang belum qiyamul lail saat sebelum Ramadan, saat Ramadan kita bisa khatam 30 hari 30 malam kita qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tarawih, itu adalah permulaan baik. Maka permulaan baik ini selepas Ramadan, Syawal dan seterusnya, mari kita istiqomahkan. Sebelum Ramadan barangkali ada yang belum tertib, belum bisa rutin untuk tilawah Quran, baca Al-Quran. Maka Ramadan kita mulai untuk tertib baca Quran, entah hanya 1-2 ayat setiap hari. Maka selepas Ramadan tugas kita adalah al-istinsaku bihi, komitmen, konsisten untuk selalu membaca Al-Quran. Minta kepada Allah hatta tufiya, sampai kita diwafatkan oleh Allah dekat dengan Al-Quran. Jamaah sekalian, ini penting bagi kita. Maka jadikan Ramadan ini sebagai momen kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sejatinya setiap kita memang sejak awal diciptakan oleh Allah Ta'ala ada dalam ruh fastabiqul khairat, ada ruh berlomba dalam kebaikan. Dan itu pula yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dengan kalimat yang umum kita dengar, fastabiqul khairat, berlombalah kalian selalu dalam kebaikan. An-nasu khuliqat bima'il harakah, an-nasu khuliqat min ma'il harakah, kata orang Arab. Manusia itu diciptakan dari air yang bergerak. Fataharrak, maka bergeraklah terus, berlombalah terus.
Allah telah menyiapkan banyak pahala dan kebaikan, hanya diperuntukkan bagi orang yang bergegas dalam setiap perlombaan ini. Jamaah sekalian, yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita tentang apa yang disebut dengan ruh tabaddul wa tadhiyah. Semangat untuk berkorban, semangat untuk mengerahkan segala kemampuan. Ruh tabdil, mengerahkan segala kemampuan dalam melaksanakan amaliyah Ramadan. Ini menjadi kekhasan Ramadan itu sendiri. Harus jujur kita katakan, barangkali kita belum mampu untuk tahajud qiyamul lail setiap hari di luar Ramadan. Tapi hebatnya, hitungan 28, 29, 30 hari selama Ramadan, kita mampu untuk melaksanakannya. Bukankah ini keistimewaan yang Allah berikan kepada si hamba? Kita mampu melaksanakannya, padahal di luar Ramadan kita belum mampu melaksanakannya. Maka lagi-lagi khatib sampaikan nasihat kepada dirinya dan kita semuanya. Mari selepas ini kebaikan yang telah kita mulai selama Ramadan, jangan dilepaskan setelah ini. Jangan dilepaskan begitu masuk kepada bulan-bulan berikutnya selepas Ramadan ini. Segala kemampuan dan daya upaya jamaah sekalian kita lakukan, kita korbankan selama Ramadan. Ada seorang muslim yang masih berat merasa untuk puasa Senin Kamis dalam satu pekan, 2 hari, 8 hari dalam satu bulan. Ada seorang muslim yang masih berat melaksanakan puasa Yaumul Abyad, hari-hari putih 13, 14, 15, 3 hari saja dalam satu bulan. Kadang kita masih berat, tapi hebatnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa 1 bulan penuh tanpa jeda. Ramadan namanya, kita mampu melaksanakannya. Sadar atau tidak sadar jamaah sekalian, kita telah mengerahkan segenap kemampuan untuk berbakti, beramal kepada Allah dalam Ramadan ini. Berpuasa 1 bulan penuh tanpa jeda, setiap hari, setiap pekan, 4 pekan kita melaksanakannya. Kita mampu. Padahal di luar Ramadan kita diperintahkan puasa walaupun dengan anjuran, dengan kesunahan atau kemanduban saja. Senin Kamis banyak kita yang tak mampu. Kalau tak mampu Senin Kamis, maka 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15, Yaumul Bir pun kita banyak tidak mampu. Tapi Masya Allah, Ramadan sebulan penuh kita mampu. Ini membuktikan tentang ruhut tabdhil, semangat mengerahkan segenap kemampuan untuk beribadah totalitas kepada Allah telah kita tunjukkan dan kita mampu melaksanakannya. Persoalannya, adakah kebiasaan baik seperti ini mampu kita pertahankan nanti selepas Ramadan? Jemaah, bukankah selepas Ramadan adalah Syawal? Dan Syawal sebagaimana para ahli bahasa menyebutkan maknanya adalah tarqiyah, yakni peningkatan. Semestinya apa yang telah kita lakukan dalam Ramadan kali ini lebih meningkat lagi besok setelah Lebaran, lebih meningkat lagi besok setelah masuk Syawal. Tapi itu pun kalau dirasa terlalu berat jamaah sekalian, minimal apa yang telah kita lakukan selama Ramadan ini, puasa, kebiasaan qiyamul lail, kebiasaan bersedekah, kebiasaan tilawah Quran, tetap kita laksanakan nanti selepas Ramadan ini, selepas masuk 1 Syawal ini. Itu sebabnya seringkali kita baca dalam kitab-kitab salaf kita bahwa salah satu maksud Ramadan dihadirkan oleh Allah ke tengah-tengah kita umat ini adalah untuk kembali memperkuat sistem keimanan kita. 11 bulan si hamba berjalan, hidup dengan segala dinamikanya, hiruk pikuknya. Dunia setiap waktu dia pikirkan dalam otak dan hatinya. Sibuk, kadang-kadang membuat hati kita menjadi down, iman kita menjadi turun, konsentrasi ibadah kita menurun drastis. Lalu setelah itu Allah hadirkan 1 bulan penuh, bulan yang dipakai untuk mengecas kembali, menguatkan kembali fondasi-fondasi keimanan kita, dengan harapan 11 bulan berikutnya nanti setelah Ramadan kita bisa bertahan dalam keimanan kita, konsentrasi kembali mengabdi beribadah kepada Allah Ta'ala sampai bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang.
Itu sebabnya jamaah yang sering dirahmati Allah, ada satu ibadah yang dilaksanakan pasca Ramadan di bulan Syawal yang sifatnya anjuran secara takkid, muakkad, sunnah muakkad, orang muslim berpuasa 6 hari setelahnya. Man shoma Ramadan, sesiapa orang yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, fakana ka shaumid dahri, maka baginya adalah puasa 1 tahun. Jamaah, husnuzan kita, dialektika kita, cara berpikir logis kita, rasanya Allah sedang menguji apakah yang telah kita peroleh selama Ramadan ini bisa bertahan 11 bulan. Itu diuji. Selepas Ramadan Allah sudah mengujinya. Seperti kita habis ngecas HP, apakah baterai telah didapat atau tidak. Kita aktifkan handphone kita, apakah benar baterai itu telah aktif, telah full, telah terisi penuh. Begitulah perumpamaan puasa Syawal. Allah tidak berbicara 11 bulan kemudian. Allah pengen tahu tentang apa yang telah kita peroleh selama Ramadan. Apa uji coba itu? Ialah puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih kuat enggak? Masih mampu enggak? Masih mau enggak kira-kira? Maka itu sebabnya Allah menyebutkan betapa besarnya pahala puasa Syawal. Sebab memang tantangannya pun sangat berat, sehingga sangat sedikit di antara kita pun yang mampu melaksanakannya. Jemaah sekalian, ada banyak warisan-warisan Ramadan, pelajaran-pelajaran Ramadan yang bisa kita ambil, yang khatib tak mungkin menyampaikannya dalam majelis ini karena keterbatasan waktu. Semoga Allah Ta'ala membukakan hati kita selalu lapangnya. Allah menguatkan kita dengan taufiknya untuk bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Dan selepas itu tidak kalah penting, Allah senantiasa membimbing kita dengan iman, dengan Islam, dengan taufiknya, untuk bisa senantiasa istiqamah, konsisten melaksanakan warisan-warisan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya, 11 bulan kemudian, sampai nanti kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menolong kita senantiasa selalu